Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeng Nur Hasanah. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi hukum Newton gerak. Langsung saja disimak ya videonya. Kita awali dari bunyi hukum 1 Newton. Nah, gimana bunyinya? Bunyi hukum 1 Newton yaitu setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, ini ya bunyi hukum 1 Newton yaitu setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Atau dalam matematis biasa kita tulis sigma F sama dengan 0. Nah, arti dari rumus tersebut ialah resultan gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Jika resultan gaya sebuah benda sama dengan 0, berarti benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, selanjutnya bunyi hukum 2 Newton. Bagaimana bunyinya? Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatannya sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, begini ya bunyinya. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatannya sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Gitu ya. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton ini, kalian itu dapat memahami bahwa suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberikan gaya total yang arahnya sama dengan arah gerak benda. Akan tetapi, jika arah gaya total yang diberikan pada benda tersebut berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil laju benda atau bahkan menghentikannya. Nah, karena perubahan kelajuan atau kecepatan merupakan percepatan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya total yang diberikan pada benda dapat menyebabkan percepatan. Nah, gitu ya. Nah, hukum 2 Newton itu biasanya dinotasikan dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Kemudian hukum 3 Newton. Bunyinya setiap aksi
dapat menimbulkan reaksi. Maksudnya ialah, jika suatu benda dapat mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka kedua benda tersebut akan membalas dari gaya benda pertama dengan arah yang berlawanan. Gitu ya. Biasanya tuh dalam perumusan matematisnya ada F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya, setiap benda akan selalu berinteraksi apabila ada yang memberikan gaya padanya. Lalu bentuk perwujudan dari reaksi tersebut ialah dengan membalas gaya yang telah diberikan ke arah sebaliknya. Nah, tadi udah dikasih tahu ya teorinya gimana. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja disimak ya. Contoh penerapan hukum Newton 1 yaitu, ini kan ada botol ya, terus ini ada kertas. Terus nanti kita coba tarik secara cepat dan secara pelan. Kita coba yang secara cepat dulu ya. Nanti kalian lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3. Nah, diam kan? Tetap di sini kan? Kemudian coba yang kalau secara lambat atau pelan. Nah, gitu ya. Nah, jadi jika kertas ditarik dengan cepat, maka benda yang berada di atasnya akan cenderung untuk tetap diam karena resultan gaya yang diberikan pada benda tersebut besarnya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Begitu. Contoh dari penerapan hukum 2 Newton yaitu kita menarik meja dengan kita taruh massa yang ringan, kemudian kita seperti itu ya. Kemudian nanti kita coba dengan massa yang lebih berat. Nah, kemudian kita coba dengan massa yang lebih berat. Untuk menarik benda dengan massa yang lebih berat, dibutuhkan gaya yang lebih besar dan sebaliknya. Untuk menarik massa yang lebih ringan, dibutuhkan gaya yang lebih kecil. Jadi, gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Maka, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, benda akan bergerak lebih cepat. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan suatu benda, maka benda akan bergerak lebih lambat. Kemudian contoh penerapan dari hukum 3 Newton, yaitu kita coba mendorong temboknya. Ketika mendorong tembok, telapak tangan memberi gaya pada tembok dan tembok membalas dengan gaya yang sebanding dengan yang kita berikan, namun berlawanan arah, sehingga pada saat yang sama kita merasa gaya dari dinding menekan telapak tangan kita. Nah, jadi itu tadi sedikit contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh soal dan pembahasannya gimana. Oke, langsung saja ya. Oke, jadi di sini ada contoh soal hukum 1 Newton. Soalnya itu, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar katrol dan ada beban. Pertanyaannya, jika sistem dalam keadaan setimbang dan gesekan tali dengan katrol diabaikan, pernyataan yang benar adalah, nih ya, ada pilihan gandanya, tapi di sini sudah saya jawab, yaitu jawabannya MB sama dengan akar 3 MA. Nah, gimana caranya biar dapat ini, biar dapat jawaban ini? Nah, langkah pertama, kita menggambar diagram gayanya. Ini ya, diagram gayanya. Nah, di sini kan ada beban. Kalau beban kan sudah pasti memiliki massa. Nah, kalau memiliki massa, pasti
akan ada gaya berat. Nah, ini ada gaya berat WA. Nah, kalau gaya berat itu pasti mengarah ke pusat bumi. Nah, di sini ada gaya berat WA. Terus kemudian di sini ada gaya berat WC dan di sini ada gaya berat WB. Kemudian ini kan menarik ke bawah. Pasti talinya itu akan menegang. Jadi di sini ada tegangan tali A berlawanan arah ya. Kayak gini, tegangan tali A juga. Terus di sini ada tegangan tali B, maksudnya. Nah, di sini ada tegangan tali C. Gitu ya. Nah, kemudian kita langsung ke sini. Karena kita fokusnya cuma pada sini, cuma pada bagian ini, jadi kita langsung ke sini aja. Gimana caranya untuk mendapatkan TA, TB, TC? Nah, caranya karena kita berfokus di sini aja ya. Karena sigma F sama dengan 0, maka WA sama dengan TA. Atau bisa ditulis WA min TA sama dengan 0. WA sama dengan TA. Nah, di sini kita tulis WA sama dengan TA. Kemudian sama seperti tadi, karena sigma F sama dengan 0, maka TC sama dengan WC. Nah, gitu ya. Nah, TC sama dengan WC. Kemudian di sini sama, karena sigma F sama dengan 0, maka WB sama dengan TB. Kemudian kita fokus mencari sudutnya. Kan sudah diketahui tadi sudutnya 90 sama 150 di sini. Nah, biar ini 360 berarti di sini sudah ada 90, 150 berarti di sini kita taruh 120. Nah, kemudian kita tuliskan di sini WA per sin 150 atau yang ada di depannya. Terus WB per sin 120. Kemudian WC per sin 90. Nah, karena di soal hanya berfokus ke MA dan MB, jadi kita menggunakan ini saja, dua persamaan ini. Nah, WA-nya kita ganti MA dikali G. Gitu ya. Nah, MA dikali G per sin 150 berarti 180 derajat min 30 derajat sama dengan MB dikali G per sin 180 min 60 derajat. MA karena di sini sama, jadi kita coret saja. Kemudian MA per sin 30 derajat sama dengan MB per sin 60 derajat. MA sin 30 itu setengah, jadi kita tulis di sini. Kemudian sin 60 ada setengah akar 3. Karena sama, bisa kita coret saja. Kemudian akar 3 dikali MA sama dengan MB. Nah, kita tulis MB sama dengan akar 3 MA. Jadi jawabannya ini ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal lagi. Tetapi untuk contoh soal hukum 2 Newton. Nah, perhatikan gambar berikut. Berapa percepatan dan tegangan tali benda? Nah, dijawab ya. Diketahui MA-nya ada 7 kg, MB-nya ada 3 kg. Kemudian gayanya ada 50 Newton. Nah, pada benda A terdapat tegangan tali T ke kanan. Nih ya. Karena sigma F sama dengan M kali A, maka T sama dengan 7 kali A. Itu untuk persamaan satunya. Kemudian, pada benda B terdapat gaya tegangan tali ke kiri.
dan F sama dengan 50 Newton ke kanan. Sehingga 50 min T sama dengan 3 kali A. Itu untuk persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A. T sama dengan 7A, 50 min T sama dengan 3A. Nah, 50 sama dengan 10A, A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, substitusi ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai T. T sama dengan 7A. Sama dengan, A-nya kan tadi udah ya, 5. 7 kali 5 sama dengan 35 Newton. Jadi, percepatan benda sebesar 5 meter per sekon kuadrat dan tegangan talinya itu sebesar 35 Newton. Nah, kemudian ada contoh soal yang nomor 3. Jika benda ini diam, carilah besar dan arah gaya gesek. Nah, gambarnya seperti itu ya. Terus kita cari WA-nya. MA-nya kan sudah diketahui 4 kg, MB-nya 5 kg. WA sama dengan M kali G, sama dengan 4 kali 10, sama dengan 40 Newton. WB-nya M kali G juga, sama dengan 5 kali 10, sama dengan 50 Newton. Pada soal, kita anggap katrolnya licin, maka katrolnya tidak bergerak dan tali tidak bergesekan dengan katrol sehingga tegangan tali dianggap sama. Nah, asumsikan gaya gesek itu ke kiri. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini diagram gayanya ya. Kemudian kita cari benda A. Sigma F sama dengan 0, WA min T sama dengan 0, 40 min T sama dengan 0, T sama dengan 40 Newton. Kemudian benda B, sigma F sama dengan 0, T min WB dikali sin 37 per min maksudnya. Min F sama dengan 0. 40 min 50 dikali 3 per 5. Min F sama dengan 0. 40 min 30 min F sama dengan 0. 10 min F sama dengan 0 dan F sama dengan 10 Newton. Nah, F itu bernilai positif, maka asumsi gaya gesek ke kiri itu benar. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya video pembelajaran dari saya tentang materi Newton gerak. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.